الذي رفع شأننا بسيدنا محمد. Alhamdulillah, segala puji untuk Allah yang telah mengangkat kadar, yang telah mengangkat derajat kedudukan kita sebab Nabi Muhammad. Alhamdulillahilladzi fataha lana abwab ar-rahmat bi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah juga segala puji untuk Allah yang telah membukakan rahmat-rahmatnya untuk kita, itu pun sebab keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi ja'alna afdal al-umam bi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah juga yang telah menjadikan kita sebagai umat terbaik, sebagai umat termulia, sebagai umat teragung, menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi ja'alna awwal dukhulan ila al-jannati bi sayyidina Muhammad. Dan alhamdulillah Allah menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling terdahulu, yang paling pertama masuk surga. Amin. Itu pun sebab kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi jama'ana bi syahri sayyidina Muhammad. Allah mengumpulkan kita dalam perkumpulan yang mulia ini di bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama sami'tum Sya'ban syahri Abu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita dengar seringkali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, Sya'ban, ruah ini adalah bulanku, bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahr ummati. Rajab yang telah lewat itu bulannya Allah, dan Sya'ban bulannya Nabi Muhammad, diaku sama Rasulullah, dan Ramadan yang akan sedikit lagi kita memasukinya, bulan kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa syahrus salat ala sayyidina Muhammad. Bulan Sya'ban adalah bulan untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah. Limadha syahru an-nabiy Muhammad wa limadha syahrus salat ala sayyidina Muhammad? Kenapa bulan Sya'ban ini disebut dengan bulannya Nabi Muhammad, dan kenapa juga bulan Sya'ban ini disebut dengan bulan memperbanyak sholawat kepada Rasulullah? Li'annahu nazalat fihi fi hadha asy-syahr al-mubarak ayatun qala Allah Ta'ala ya ayyuha inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sebab yang pertama, sebab di bulan Sya'ban Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang kita hafal, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat di dalamnya memuat dan mengandung perintah untuk sholawat, sehingga bulan ini, bulan kerunya itu ayat dikatakan bulan untuk memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah. Ja'al amr min Allah li ummat sayyidina Muhammad an yusallu alaihi fi hadha asy-syahr al-mubarak. Datang perintah untuk membaca sholawat kepada Rasulullah dengan ayat tersebut itu di bulan Sya'ban. وهناك آيات كذلك نزلت في شعبان ترفع مكانة سيدنا محمد. Di sana juga ada ayat lain yang turun di bulan Sya'ban juga. Ayat ini mengangkat derajat kedudukan Rasulullah. Ayat ini akan disebutkan mengangkat makamnya Rasulullah SAW, sehingga Nabi Muhammad menjadi manusia yang paling mulia, yang tiada duanya dan tiada tandingannya. Ayat tushir ila anna Allah yusari'u فيما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ayat apa itu yang mengangkat derajat dan kedudukan Rasulullah? Ayat yang kandungan dan muatannya adalah
keterangan bahwa Allah itu sangat bersegera, sangat cepat-cepat di dalam memenuhi daripada apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Ayat tahwil al-qiblah, yaitu ayat tentang perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah yang sekarang kita sholat menghadapnya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Makkah yusalli baina al-ruknayn al-yamaniyayn, yusalli tijah al-Ka'bah baina al-ruknayn al-yamaniyayn. Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu sholat itu di Ka'bah di antara rukun Yaman dua. Rukun Yaman satu itu kan yang ada Hajar Aswad. Kemudian sebelumnya itu rukun disebut rukun Yaman juga. Adapun sampai yang kedua kan rukun Syam. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat di antara dua rukun Yaman. فعندما كان في مكة يصلي بين الركنين كان يستقبل الكعبة المشرفة ويستقبل بيت المقدس. Rasul sallallahu alaihi wasallam menghadap Al-Bait Al-Musharrafah, Ka'bah itu sendiri di depannya, dan juga Rasulullah pernah menghadap Baitul Maqdis. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, lam yastati' an yastaqbil al-Ka'bah wa Bait al-Maqdis fi an wahid. Tidak mampu, tidak bisa Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat di Madinah untuk menghadap Baitul Maqdis plus menghadap Ka'bah. Jadi sebelum Rasulullah pindah ke Madinah, itu di Ka'bah satu arah, menghadap Ka'bah sama dengan menghadap Baitul Maqdis. Jadi nggak ada masalah. Paham ini ya? Nggak ada masalah. Tapi setelah Rasulullah SAW pindah dari Mekah menuju Madinah, di saat Rasulullah sholat di Madinah menghadap Baitul Maqdis, itu berbeda dengan menghadap Ka'bah, beda, nggak bisa jadi satu bareng gitu. Menghadap kiblat kemudian sekaligus menghadap Baitul Maqdis, nggak bisa. Wakana wahazinan li'annahu lam yastati' an yastaqbil al-Ka'bah al-Musharrafah. Kemudian Rasulullah SAW di saat semacam itu Rasulullah sedih, Rasulullah kecewa karena tidak bisa sholat menghadap Ka'bah. Jadi harus menghadap Baitul Maqdis. Kalau di Mekah masih bisa karena Baitul Maqdis dengan arah Ka'bah sama. Ketika Rasulullah SAW sholat di antara dua rukun tadi itu. Tapi setelah di Madinah Rasulullah nggak bisa sholat menghadap Ka'bah karena ketika harus menghadap Baitul Maqdis maka secara otomatis membelakangi Ka'bah. وجلس في المدينة 6 أشهر يستقبل بيت المقدس ولم يستطع أن يستقبل الكعبة المشرفة. Sehingga Rasulullah SAW 6 bulan berada di Madinah. Selama 6 bulan itu Rasulullah sholat selalu menghadap Baitul Maqdis, tidak bisa menghadap kiblat. Dari situ Rasulullah SAW sedih, kecewa, di dalam hatinya kepingin sholat tetap menghadap Ka'bah. وكان حزينا ويشتاق أن تتحول القبلة إلى البيت الحرام. Dan kesedihan Rasulullah tersebut menjadikan Rasulullah kepingin tapi tidak terucap, kepingin tapi tidak terlafadzkan dengan ucapan, kepingin bisa sholat menghadap Ka'bah. ولم يسأل الله أن يحول الكعبة. Tapi Rasulullah SAW tidak minta, Allah ya Allah pindahin, tidak. Itu hanya keinginan yang ada dan disimpan oleh Rasulullah di dalam hati. ولكن كان يشتاق شوق في القلب. Itu keinginan yang begitu sangat mendalam yang ada di dalam hatinya Rasulullah SAW. ولكن الله الذي جعل النبي أفضل المحبوبين لديه. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan Rasulullah, yang telah mengangkat Rasulullah menjadi manusia atau makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tahu dan perhatian dan peduli dengan kekasihnya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فعرف مراد النبي صلى الله عليه وسلم. Maka Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang diinginkan oleh Rasulullah. فلذلك حول القبلة لأجل نبينا محمد. Maka Allah Subhanahu wa taala memindahkan Ka'bah
dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah, sekarang kita menghadapnya, itu karena sebab cintanya Allah kepada Rasulullah. يقول الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. Allah Subhanahu wa taala sudah jelas di dalam surah Al-Baqarah, Allah nyatakan qad nara taqalluba wajhika fis sama. Saya, kata Allah, sungguh telah melihat, mengetahui daripada taqalluba wajhika fis sama. Rasulullah itu selalu ngadang langit begitu, kepingin agar kiblatnya dipindah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, tapi tidak terucapkan, tapi tidak terlafadzkan itu keinginan dan permintaan. Maka Allah nyatakan qad nara, saya sudah tahu. Maka Allah nyatakan falan waliyannaka kiblatan tardaha. Maka silahkan berpalinglah, menghadaplah ke kiblat yang kamu sukai, ke kiblat yang kamu kehendaki. هذه الآية تبين مكانة نبينا محمد عند ربه سبحانه وتعالى. Para ulama tafsir mengatakan ini ayat tadi itu qad nara taqalluba wajhika fis sama falan waliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka, seterusnya itu terkandung daripada keagungan kedudukan Rasulullah SAW, kemuliaan dari Nabi Muhammad. قالت سيدتنا عائشة رضي الله عنها ما أرى إلا ربك يسارع في رضاك. Sampai Sayyidina Aisyah mengatakan, saya itu tidak melihat Allah kecuali selalu mempercepat daripada memenuhi seluruh keinginan Kanjeng Nabi. Oh boleh karepe Kanjeng Nabi, Allah segera dan secepatnya memenuhi apa yang menjadi keinginan Rasulullah. Itu yang disifatkan oleh Sayyidina Aisyah, melihat keadaan-keadaan Rasulullah dan yang didapati oleh Rasulullah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. وهو يشير إلى هذه الآية ولسوف يعطيك ربك فترضى. Dan itu ayat tadi itu kiblatan tardaha, kiblat yang diridhoi, yang disenangi, yang dicintai oleh Rasulullah, itu sama dengan ayat yang ada di dalam surat Wadduha, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Saya akan berikan kepadamu ya Rasulullah semua, apapun permintaannya, sampai kamu puas, sampai kamu ridho, sampai kamu senang. Itu Allah Subhanahu wa taala. فلهذا أنتم في شهر سيدنا محمد. Sebab itulah ini dinamakan bulan Sya'ban, bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وكل الخيرات جاءت بواسطة سيدنا محمد. Semua kebaikan, sedaya kebaikan, baik itu duniawi atau ukhrawi, itu kalau kita mau teliti sumbernya dari Rasulullah. Nah, mboten pados saking sumbere, mboten bakal angsal sedaya kebaikan niku. رمضان الذي نستقبله في هذه الأيام كان ببركة سيدنا محمد. Ramadan yang kita sudah sambut, masya Allah, marhaban marhaban, selamat datang. Tapi mungkin poso napa mboten ngertos. Nggih, mungkin seminggu, rong minggu terus keok, mboten terus sampai sebulan. Masya Allah sakderenge mun marhaban. Itu Ramadan, tahu? Ramadan adalah pemberian dan anugerahnya Allah Subhanahu wa taala untuk kita sebagai umatnya Nabi Muhammad karena sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. الأمم السابقة كانوا يصومون. Umat-umat terdahulu sebelum umatnya Rasulullah, sebelum kita ada nih, umat-umat Bani Israel, umat-umat nabi-nabi terdahulu sebelum umatnya Rasulullah, mereka puasa, Bu. ويعرفون أن هناك شهر معظم. Mereka tahu di sana ada bulan yang diagungkan, yang dimuliakan oleh Allah. ولم يلهموا أن يصوموا في شهر رمضان. Tapi mereka tidak dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk puasa di Ramadan. Jadi mereka orang dulu puasa. Dan di sana juga ada bulan yang mulia, tapi mereka tidak diperintahkan, tidak dikasih tahu oleh Allah untuk puasa berbarengan dengan bulan yang diagungkan, yaitu Ramadan. وهناك خصوصيات وفضائل عظيمة في رمضان. Maka dari itu di dalam bulan Ramadan terdapat khususiyah, keagungan, kekhususan, kemuliaan daripada bulan Ramadan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan selain bulan Ramadan.
نذكر بعضها. Saya sebutkan sebagian kemuliaan Ramadan. قال نبينا محمد Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, أعطيت أمتي في رمضان diberikan untuk umatku, kata Nabi, di dalam bulan Ramadan 5 خصال. 5 perkara. Jadi di dalam Ramadan umatnya Rasulullah dikasih keistimewaan anugerah dari Allah 5 hal. أعطيت 5 خصال لم يعطهن نبيا قبلي. Di mana 5 perkara ini yang diberikan dan dianugerahkan oleh Allah untuk umatnya Nabi Muhammad, tidak Allah berikan kepada umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad. اسمعوا لفظ نبينا محمد. Dengarkan, ini ucapan Rasulullah ini. قال أعطيت. Rasulullah mengatakan itu saya. Itu kalau bahasanya saya yang dikasih. Jadi kalau panjenengan ini sebagai umatnya, ya kan, bahasanya keramat gandul. Sing diparingi niku Rasulullah. Cuman kula panjenengan sebagai umat Kanjeng Nabi melu. Padahal niku Rasulullah menyebutkan itu saya. Jenengan boten disebut kalau Rasulullah. Saya yang diberikan oleh Allah. ما قال أعطيت أمتي، قال أعطيت أنا بواسطتي أعطيت. Ya, Rasulullah tidak mengatakan dikasih untuk umatku, tidak. Tapi Rasulullah secara jelas dan tegas, saya yang dianugerahi oleh Allah itu, saya yang diberi oleh Allah itu, saya anak. أعطيت 5 خصال لم يعطهن نبيا قبلي. في رمضان أعطيت 5 خصال في رمضان لم يعطهن نبيا قبلي. 5 hal ini yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah itu tidak diberikan oleh umat terdahulu dan tidak diberikan juga oleh Allah kepada nabi-nabi selain Nabi Muhammad. أول خصلة أحدها Yang pertama, إذا كانت أول ليلة نظر الله إلى عباده ومن نظر إليه لا يعذبه أبدا. Yang pertama di malam pertama. Ini malam pertama ini jenengan dereng poso. Malam pertama dereng taraweh. Maghrib beduk nih kalau malam pertama hilal muncul. Dengan masuknya malam pertama Allah melihat, memandang semua umatnya Nabi Muhammad. Satu persatu umatnya Rasulullah dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat. Maka Rasulullah mengatakan setiap umatku yang dipandang di malam pertama di bulan Ramadan dengan pandangan rahmat dari Allah tidak akan diazab oleh Allah sama sekali. Betul bakal diazab. Ini dereng poso niki, dereng taraweh, dereng ibadah-ibadah itu nih. Nemui mawon malam pertama langsung dapat pandangan rahmat dari Allah, dan pandangan rahmat dari Allah itu menjadikan seseorang tidak mungkin diazab oleh Allah di api neraka. أي يسعد سعادة الأبد. Artinya dengan pandangan itu orang tersebut yang mendapatkan pandangan akan menjadi orang yang beruntung, tidak hanya sebulan 2 bulan, beruntung sa'adatul abad, keberuntungan yang abadi selawas-lawasnya. كما سمعتم في المذاكرة قال أن رجب له يوم فأفضل يوم في رجب هو أول يوم في رجب. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Habib Hamzah dalam ceramahnya beliau, ya kan, kalau Rajab itu yang paling utama agar kita menghidupkan waktu itu adalah malam tanggal 1 Rajab. وشعبان النصف ليلة النصف من شعبان الليلة الفاضلة. Kalau Sya'ban di tengahnya, malam nisfu Sya'ban, kita juga sudah hidupkan